adik-adik pelajar dan mahasiswa baru atau pelajar yang masih mungkin SD, SMP atau SMA yang sedang sekolah di tanah Papua, Papua Barat, Papua maupun beberapa provinsi yang baru mekarkan beberapa kabupaten yang di sana, ya harus berani. Berani tinggalkan daerah asalmu, berani tinggalkan orang tua, berani tinggalkan kakak-kakak, berani tinggalkan tanah kesayangan, tanah kelahiran, sekolah-sekolah di situ. Harus keluar dari tanah Papua untuk mengejar impian dan harapan. Mengapa demikian? Di sini saya bahas. Nonton sampai selesai. Suara Yuwito, tinggal Anda duduk, dengar, dan menyimak. Halo sahabat pecinta suara Yuwito, di sini saya akan sampaikan beberapa poin yang sangat penting bagi adik-adik saya di tanah Papua, baik dari SD, SMP, atau SMA, atau mahasiswa baru yang baru selesai. Teman-teman, di sini saya mau sampaikan tanah Papua itu pendidikan masih minim ya, dari dilihat dari sarana prasarana, dari gedungnya, kemudian alat-alat yang dalam sekolah, bahkan buku-buku, perpustakaan, dan lain-lain. Jadi di sini saya mau sampaikan kita harus berani untuk tinggalkan orang tua, kita harus berani untuk tinggalkan tanah kelahiran kita juga harus berani untuk tinggalkan sekolah, kerabat, dan lain-lain di atas tanah Papua. Kita harus keluar dari tanah Papua untuk mendapatkan pengalaman yang baru, untuk mendapatkan pendidikan yang baru, untuk mendapatkan keluarga yang baru, orang yang baru, teman yang baru, kemudian hal-hal informasi dan pengetahuan, pendidikan, pengalaman, dan apapun ya kita harus dapat dari luar. Mengapa demikian? Kalau kita bersekolah di tempat asal kita, dengan keluarga kita, teman kita, bapak ibu kita, maka kita tidak akan tumbuh-tumbuh karena mindsetnya itu sama dengan orang yang ada di situ. Pengalaman hidupnya sama dengan orang yang ada di situ, sehingga perkembangan untuk pola pikir kita, kesadaran akan pentingnya pendidikan, kesadaran untuk memiliki ilmu pengetahuan dari diri kita itu akan minim karena sarana dan prasarana sementara di tanah Papua masih minim. Kalau kita tinggalkan tanah Papua lalu keluar, apapun yang kita dapat nanti di luar. Dan apa yang ya pertama adalah kita harus punya motivasi dan tujuan yang jelas untuk mengejar impian kita. Jadi seseorang kalau mau tinggalkan orang tuanya, tanah tercintanya, kemudian kerabat lainnya, ya harus punya motivasi, harus punya tujuan, harus punya harapan, harus punya cita-cita untuk mengejar. Teman-teman pernah dengar tuh, kalau kita mau mengejar cita-cita harus setinggi langit. Artinya kita kejar ilmu itu tidak hanya di satu daerah saja, tapi kita keluar dari daerah mencari ilmu setinggi-tingginya, mencari ilmu dalam pendidikan sebanyak-banyaknya. Seperti itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kita harus mencari ilmu dengan setinggi-tingginya di berbagai kota. Kita mau keluar kota, ya di tempat tinggal ya nanti kita tinggal, itu kita harus berdiskusi dengan orang-orang tetangga, kita harus mendapatkan ilmu pengetahuan dengan hasil belajar kita, kita juga harus mendapatkan ilmu dari orang lain atau di sekolah seperti itu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalau kita sudah keluar dari tanah Papua ya kita harus tinggalkan budaya, kebiasaan, pola hidup dari tanah Papua sementara tinggalkan. Tapi budaya harus dimiliki dalam diri dan jangan pernah untuk diterapkan kepada orang lain, tapi harus sementara tahan karena kita harus menyesuaikan dengan tempat yang baru, orang yang baru, dan kita harus mengikuti budaya yang ada setempat itu. Kalau kita utamakan budaya kita di tempat yang baru, maka orang akan tidak senang. Tapi kalau pada saat orang setempat memberikan kesempatan untuk tunjukkan budaya kita, maka nilai positif budaya kebiasaan kita harus diterapkan. Tetapi kalau kita sudah merantau di tanah orang, ya kita harus mengikuti aturan, tata krama, budaya, kebiasaan yang ada di tempat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, keempat, kalau kita keluar dari tanah Papua, maka kita akan mendapat banyak pengalaman. Pengalaman dari orang-orang baru yang kita ketemu. Karena di luar dari tanah Papua, itu banyak ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Asalkan kita mau belajar, asalkan kita mau berusaha, asalkan kita mau bertanya pada orang-orang baru.
kepada sekerabat, kepada tempat tinggal kita, kepada guru, kepada dosen. Kalau kita bertanya banyak, maka informasi banyak yang kita dapat dan kita punya pengetahuan semakin hari semakin tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian hal yang kelima, bila kita keluar dari tanah Papua, maka kita akan mendapat banyak pengalaman. Pengalaman baik buruknya, pengalaman bersuka citanya, pengalaman bahagianya, pengalaman yang membosankan, pengalaman yang membahagiakan diri kita. Jadi semua pengalaman-pengalaman yang kita dapat baik dan buruk di tanah rantau ini menjadi salah satu pelajaran yang besar untuk menguatkan pola pikir kita, untuk menguatkan diri kita, dan untuk mengubah mindset kita seperti itu. Kalau kita pengalaman hanya di atas tanah Papua hanya sesempit ini, kalau kita keluar akan banyak hal yang kita dapat dari pengalaman hidup kita. Kemudian kalau kita keluar dari tanah Papua, ya kita akan mendapatkan jaringan internet yang bagus. Artinya dalam dunia berteknologi. Di atas tanah Papua, kita melihat bahwa jaringan sangat kurang bagus, bahkan beberapa kabupaten itu belum pasang jaringannya. Sehingga kita semakin hari semakin tidak tahu informasi perkembangan tentang teknologi. Kalau kita keluar dari tanah Papua, maka kita tahu dan mengerti tentang pentingnya berteknologi, pentingnya mendapatkan ilmu pengetahuan, dan segala-galanya ada di dalam internet. Nah, seperti itu. Kalau kita di Googlein bisa cari apapun, buku bisa tinggal kita baca, kita belajar itu saja. Dan mempermudahkan segala-galanya karena internet dan jaringannya bagus dibanding di tanah Papua. Kemudian kalau kita keluar dari tanah Papua, yang keenam adalah kita bisa mendapatkan orang-orang baru. Orang-orang baru itu akan memberikan pengetahuan yang baru, orang-orang baru akan memberikan pendidikan yang baru, orang-orang baru akan memberikan pengalaman yang baru, dan orang-orang baru akan memberikan wawasan yang baru. Sehingga baru-baru ini membuat diri kita semakin dewasa, diri kita semakin dan bisa berdiri sendiri di atas tanah rantau itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, bila kita keluar dari tanah Papua, maka kita punya masa depan semakin cerah. Artinya bahwa untuk mengejar masa depan, ya semuanya sudah ada di luar tanah Papua. Mau buat apa, mau belajar apa, mau lakukan apa. Karena semua baik pengalaman, pengetahuan, dan berteknologi yang kita dapat semua, itu mengantarkan dan mengubah mindset kita, dan seolah-olah kita juga sama dan bisa seperti orang sukses yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, yang harus kalau kita keluar tinggalkan tanah kita, maka ujung-ujungnya ya kita bisa menjadi manusia. Artinya bahwa kita tinggalkan kebiasaan kita, pola pikir yang kurang bagus, pendidikan yang kurang bagus, pengalaman yang sempit, lalu kita keluar, maka pengembangan diri kita semakin naik menjadi 100%, dan kita juga seolah-olah menjadi orang yang sukses, kita juga seolah-olah menjadi orang yang mampu, dan kita juga seolah-olah menjadi orang yang sudah mencapai impian dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita sudah ada beberapa hal yang kita sama sampaikan, kalau kita sudah merantau di tanah orang, usahakan untuk membangun branding diri kita kepada menjaga kos-kosan yang diberikan, merawat, kemudian membangun diri kita, mengembangkan diri kita untuk ikut-ikut kursus, ikut-ikut organisasi dari gereja, dari kampus, dari daerah. Kemudian teman-teman juga usahakan untuk kunjungi perpustakaan, teman-teman juga usahakan perpustakaan dari kampus maupun daerah, teman-teman juga usahakan untuk tempat jual-jual buku, teman-teman juga bisa ujaran untuk tempat-tempat kafe, teman-teman juga berusaha untuk diskusi dengan bukan daerah kita, tapi daerah dari lain, luar dari Papua. Kemudian teman-teman juga harus ke gereja, bagi yang gereja. Kemudian teman-teman juga bisa mengikuti semua kegiatan. Itu merupakan salah satu pengembangan diri. Kemudian kita harus mengikuti tata krama aturan yang telah ditetapkan oleh warga RT RW. Kita juga bisa mengendarai motor menggunakan helm. Nah, seperti itu. Kemudian kita tidak boleh miras. Kemudian kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan di warga, seperti itu. Dan kita tujuan besar datang hanya kuliah, harus kuliah yang benar sampai mendapatkan gelar, tujuan yang jelas untuk membangun kembali ke tanah Papua, seperti itu. Jadi semua ini kita mau dapat itu harus dan berani,
tinggalkan kampung halaman, harus dan berani tinggalkan orang yang kita cintai, kedua orang tua, sanak saudara, harus berani untuk tinggalkan kerabat yang ada, saudara-saudari, tanah kelahiran, dan semua-semua di atas tanah Papua. Siapa yang keluar dari tanah Papua, pola pikir dan mindsetnya akan berubah dan akan menjadi manusia, dan akan mendapatkan gelar, akan mendapatkan ijazah. Mau dapatkan gelar, ijazah, dan berpengetahuan yang tinggi, harus bekerja keras, berjuang keras, dan harus tinggalkan segala-galanya di atas tanahnya sendiri, karena dengan merantau akan mengerti apa arti hidup yang sebenarnya. Maka saja kepada adik-adik baru yang ada di tanah Papua, baik SD, SMP, maupun adik-adik mahasiswa baru, berusaha untuk keluar dari tanah Papua demi mencari impian dan harapan, bahkan cita-cita. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan saya harap mungkin video ini bisa sampai kepada adik-adik saya di tanah Papua yang ada di pelosok, ada di kampung, ada di kota semua, agar video ini bermanfaat untuk mereka. Dan ini bukan saya memaksa untuk adik-adik harus keluar dari kota, tetapi ini merupakan hal yang penting untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini.